Hai, salam kenal. Saya Delmaris Bilga Ayu Permatasari, NIM 378231007 dengan peminatan media dan komunikasi. Saat ini saya sedang berdiri di depan mall yang ada di pusat kota Surabaya. Mall ini didirikan pada tahun 2008 dan dikenal sebagai Mall Sutos, Surabaya Town Square. Surabaya dikenal sebagai kota terbesar kedua setelah Jakarta di Indonesia. Di Surabaya sendiri juga banyak didirikan mal-mal atau pusat perbelanjaan dengan total kurang lebih 10 mal di sini. Dan salah satunya adalah Mall Sutos. Sejumlah faktor telah mendorong pertumbuhan mal di Surabaya. Banyaknya mal di Surabaya membuat Surabaya mendapat julukan sebagai kota mal. Ada beberapa faktor yang membuat Surabaya dijuluki sebagai kota mal. Di antaranya adalah faktor-faktor berikut ini. 1. Pertumbuhan ekonomi di Surabaya yang tumbuh pesat. 2. Urbanisasi yang signifikan. Perpindahan penduduk dari desa-desa yang ada di Jawa Timur ke kota Surabaya membuat tingginya permintaan terhadap barang dan jasa. Hal itu berimbas pada banyaknya permintaan terhadap pendirian mal-mal di Surabaya. 3. Perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup pada masyarakat Surabaya menciptakan tingginya permintaan terhadap fasilitas-fasilitas masyarakat modern seperti fasilitas bioskop, restoran, pusat belanja, fasilitas kebugaran, dan berbagai tempat hiburan sejenisnya. Keempat, infrastruktur. Pembangunan mal seringkali disertai pembangunan infrastruktur di area sekitar termasuk jalanan, parkir, dan aksesibilitas yang lebih baik. Dan yang terakhir, kebijakan pemerintah. Pemerintah setempat dan properti telah mendukung pembangunan pusat perbelanjaan sebagai upaya pembangunan ekonomi yang lebih baik. Namun tahukah, istilah pembangunan sebetulnya adalah istilah yang seringkali disalahartikan. Hingga akhir tahun 60-an, pembangunan dianggap oleh sebagian besar ekonom sebagai upaya untuk memaksimalisasi pertumbuhan ekonomi. Namun pada akhir tahun 1969, Dudley Sears akhirnya telah mematahkan fetisisme dari teori pembangunan tersebut. Pembangunan menurutnya lebih dari sekedar peningkatan output per kapita. Menurut Sears, pembangunan berarti menghapuskan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan. Pembangunan pusat perbelanjaan dapat dianggap sebagai suatu cara untuk membangun suatu kota termasuk aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Kehadiran pembangunan mal di kota-kota besar memiliki banyak fungsi, antara lain 1. Penciptaan lapangan kerja. Pembangunan mal melibatkan berbagai tahap konstruksi sehingga menciptakan banyak lapangan kerja untuk pekerja konstruksi, insinyur, arsitek, dan pekerja lainnya. Selain itu, dengan didirikannya suatu mal dapat meningkatkan lapangan pekerjaan di area sekitar mal, yang antara lain warung-warung yang menyediakan makanan bagi para karyawan-karyawan mal tersebut. 2. Meningkatkan pendapat. Mal menarik berbagai bisnis dari toko-toko yang membayar sewa, pajak, dan kontribusi-kontribusi lainnya kepada pemerintah setempat. Pendapatan ini dapat digunakan untuk mendanai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan berbagai pembangunan infrastruktur lainnya. Ketiga, peningkatan akses barang dan layanan. Mal menyediakan akses layanan yang mudah dan terpusat ke berbagai jenis barang dan layanan seperti pakaian, hiburan, dan masih banyak lagi. Hal ini dapat meningkatkan kualitas hidup penduduk setempat dengan memberikan lebih banyak pilihan dan kenyamanan dalam berbelanja.
pemberdayaan. Bagi pemilik bisnis lokal, mal dapat menjadi platform untuk memasarkan barang dan jasa kepada khalayak yang lebih besar. Hal ini dapat membantu peningkatan ekonomi bisnis lokal dan juga mengembangkannya ke tingkat yang lebih tinggi. Peningkatan aktivitas sosial dan hiburan. Mal seringkali menjadi pusat kegiatan dan komunitas-komunitas yang ada di Surabaya. Mal menyajikan tempat untuk berkumpul, menikmati makanan, menonton film, dan berpartisipasi dalam berbagai acara kegiatan lainnya. Peningkatan infrastruktur mal. Peningkatan infrastruktur dan keamanan seringkali menyertai kehadiran di suatu mal, seperti perbaikan jalan dan sarana komunikasi. Selain itu, keamanan yang dibuat pada sistem di dalam mal cenderung memberikan rasa aman bagi warga setempat. Dan yang terakhir adalah pembangunan perkotaan. Mal dapat menjadi daya tarik suatu kota sehingga dapat diintegrasikan ke dalam proyek pembangunan kota yang lebih besar. Namun perlu dicatat bahwa pembangunan mal ternyata juga dapat memunculkan berbagai tantangan dan dampak seperti lalu lintas yang meningkat, dampak lingkungan, persaingan, dan masalah sosial tertentu. Seperti yang ada pada mal ini. Kehadiran wabah COVID di tahun 2020 membuat mal ini terdampak secara luas. Seperti yang tampak pada apa yang ada di belakang saya, pasca COVID-19 yang merebak di tahun 2020, mal ini seperti mati suri. Dia tidak hidup pun juga tidak mati. Tenan yang mayoritas tutup, sepinya jumlah pengunjung membuat sinar mal ini kian lama kian meredup. Ya, pembangunan akan selalu disertai dengan perubahan. Michael Hopkins pada bukunya yang dibuat di tahun 2007 mengatakan bahwa pembangunan adalah konsep yang sangat luas. Proyek-proyek pembangunan jauh lebih rumit ditimbang pemberian yang berjenis amal, di mana uang tunai diberikan kepada pihak-pihak yang akan menyambut baik pemberian tersebut, seperti rumah sakit, pendidikan, atau lembaga-lembaga yang lain. Menurutnya, pembangunan berarti bekerja sama dengan mitra lokal dan juga lembaga-lembaga publik untuk menciptakan proses pembangunan yang berkelanjutan. Meredupnya eksistensi Mall Sutos menunjukkan fenomena kegagalan dari sebentuk upaya pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu adanya komitmen berkelanjutan dari pemerintah serta pelaku bisnis untuk berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat dan masyarakat luas. Sekian dari apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan pembangunan dan perubahan sosial. Salam hangat dari Sutos, Surabaya. See you next time. Bye.